Pemirsa, berbagai kegiatan dilakukan untuk menyukseskan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai hasil tembakau. Salah satunya dilakukan oleh Dispora Budpar Kabupaten Grobogan malam ini. Melalui penampilan dari kesenian tradisional Tayub, nantinya kita akan melihat bersama-sama bagaimana keberjalanan dari sosialisasi ini. Tetap di liputan khusus bersama saya, Elma Rosana. Dana bagi hasil cukai atau DBHJHT dimanfaatkan salah satunya untuk kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan cukai hasil tembakau. Di Kabupaten Grobogan, sosialisasi ini dilakukan salah satunya melalui kegiatan seni dan budaya sebagai medianya. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Grobogan yang menjadikan sejumlah kesenian tradisional Grobogan sebagai media untuk sosialisasi. Hal ini tentunya tidak lepas dari upaya pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dengan menjadikan kebudayaan dan kesenian tradisional Grobogan sebagai media sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai hasil tembakau ini. Pemerintah Kabupaten Grobogan sekaligus ikut mendorong bangkitnya kembali kegiatan-kegiatan seni yang sempat tertidur panjang akibat pandemi. Namun semua kegiatan ini tentunya tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah diatur. Salah satu kegiatan seni dan budaya yang menjadi media sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai hasil tembakau ini adalah seni tradisional Tayub. Tayub merupakan kesenian yang mengandung unsur keindahan dan keserasian gerak. Kesenian Tayub dipilih sebagai media sosialisasi karena Tayub masih sangat digemari masyarakat Grobogan khususnya, sehingga diharapkan sosialisasi yang diberikan pun bisa tepat sasaran, terutama dalam penanganan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Grobogan. Kegiatan sosialisasi dengan pagelaran kesenian Tayub ini dilaksanakan di Kecamatan Wirosari yang dihadiri juga oleh Ketua Komite Seni Budaya Nusantara atau KSBN Kabupaten Grobogan yang juga Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujianto. Saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu Novi sebagai narasumber dari kantor Bea Cukai Semarang beserta tim. Katakan terima kasih. Jadi pada malam hari ini kita kemas dengan pagelaran seni, nanti kita sosialisasi mengenai cukai tembakau. Sebetulnya barang-barang yang kena cukai itu tidak hanya tembakau. Kalau menurut undang-undang nanti akan dijelaskan oleh Bu Novi. Hal yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah tembakau. Mungkin malam hari ini nanti lebih fokus mengenai sosialisasi cukai tembakau. Jadi tembakau itu nanti semua produk-produk tembakau kena cukai, kira-kira begitu nanti. Tapi tadi ada yang bertanya, naik susur kalau cukai bukan. Jadi teknisi ini, susun itu dari cukai cara lebih. Mungkin takon kan, saya sebagai Ketua Komite Seni Budaya Nusantara, saya kira saya sangat menyambut baik diberikan kesempatan sahabat-sahabat saya pekerja seni. Kalau tadi siang keroncong di Wisuda Budaya, pada malam hari ini seni Tayub. Mungkin di lain kesempatan juga ada nanti campur sari
wayang kulit, ketoprak, rebana, dan lain-lain. Dan seni tayub dari Kabupaten Grobogan ini sudah sangat terkenal. Oleh karena itu sebetulnya ya, nanti mungkin bersama dengan Dinas Pemuda Olahraga, jadi sekarang ini kan sedang hangat-hangatnya yang namanya industri pariwisata, sehingga monggo nanti mau dikemas seperti apa supaya dan diberikan ruang, teman-teman pekerja seni ini diberikan ruang agar mereka bisa tampil seperti sedia kala dan dapat mengekspresikan kemampuannya masing-masing. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai hasil tembakau melalui media seni tayub dirasa cukup efektif. Kesenian tayub juga merupakan kesenian yang masih cukup digemari dan juga termasuk kesenian yang perlu dilestarikan. Sosialisasi ini disampaikan agar masyarakat lebih memahami peraturan perundang-undangan tentang cukai dan membantu pemerintah dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal. Di sini saya ingin menyampaikan tentang cukai pada umumnya dan nanti masuk ke cukai hasil tembakau. Kenapa perlu dikenakan cukai atas barang-barang tertentu? Itu karena misalnya ada satu kegiatan ekonomi, itu ya, satu kegiatan ekonomi menimbulkan satu kerugian di tempat lain. Misalnya kita ambil contoh rokok yang dirugikan kan kesehatan ya. Kalau kesehatan yang menghisap tidak masalah, tapi yang menjadi masalah adalah kesehatan orang yang ada di lingkungan orang yang menghisap dan dia menjadi perokok pasif. Dan itu kalau menurut kedokteran Pak Bambang, itu bahayanya lebih-lebih orang yang merokok pasif. Dari situ biaya rokok itu belum dihitung biaya kerugian atas kerugian kesehatannya. Jadi cuma harga barang, harga rokok ditambah dengan keuntungan dari penjual. Sedangkan biaya atas kerugian kesehatan itu belum dihitung. Selain cukai hasil tembakau, ada dua lagi yang sudah eksis menjadi penerimaan. Yang berikutnya adalah minuman mengandung etil alkohol atau MMEA. Bahasa umumnya adalah mino, mungkin bahasanya Pak Polisi, atau miras, sama saja. Jadi itu dikenakan cukai juga. Ibaratkan barang kena cukai itu harus dibatasi, itu seperti bonsai. Kalau rokok itu seperti bonsai taman, boleh besar, tapi jangan terlalu besar. Kalau cukai minuman beralkohol itu seperti bonsai yang di dalam pot, nggak boleh besar sama sekali, tapi juga tidak boleh ditiadakan. Dan ke depan sudah ada rencana PKC baru, prosesnya sudah sampai penyusunan. Sosialisasi yang dilakukan di tengah-tengah pertunjukan tidak sedikit pun mengurangi antusias masyarakat untuk menikmati pertunjukan hingga selesai.
Bea Cukai Semarang. Bapak, terkait dengan sosialisasi tentang perundang-undangan untuk hasil cukai ya Pak, cukai tembakau, itu untuk presentase dari barang-barang yang dihasilkan dari cukai itu yang paling banyak itu didapatkan dari mana Pak? Kalau secara persentase, sebenarnya paling banyak adalah dari cukai hasil tembakau, Mbak. Mencapai 96,sekian%, hampir 97% adalah cukai hasil tembakau. Sisanya adalah dari produk yang lain. Oke, berarti yang paling banyak itu dari cukai hasil tembakau ya. Dan itu salah satunya adalah rokok ya Pak ya. Oke, untuk rokok ilegal sendiri nih Pak, apakah ada penelitian ataupun jurnal nih yang mengetahui bahwa dari tahun ke tahun untuk pengedaran dari rokok ilegal itu seperti apa? Menurut penelitian dari UGM maupun dari organisasi non-profit dari Karsa, itu dengan adanya penindakan cukai, penindakan oleh Bea Cukai, itu menurunkan angka penggunaan rokok ilegal. Nah, apa sih Pak yang perlu dilakukan oleh masyarakat dan pemirsa yang ada di rumah nih Pak, terkhususnya saat mengetahui ada pengedaran rokok ilegal? Bagi masyarakat, jika menemukan pelanggaran rokok ilegal, silakan hubungi kami. Apakah ada sanksi nih Pak untuk pengedar rokok ilegal ataupun untuk orang yang mengetahui dari pengedaran rokok ilegal tapi diem-diem aja? Harusnya yang dikenakan adalah pihak-pihak yang bertransaksi. Baik, Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya. Pemerintah Kabupaten Grobogan ikut mendorong upaya pemberantasan rokok ilegal melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai hasil tembakau yang dilakukan dengan berbagai kegiatan. Melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan, sejumlah kegiatan dari unsur seni dan kebudayaan dipersiapkan untuk ikut mensukseskan program Gempur Rokok Ilegal dengan sosialisasi di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan. Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai tembakau melalui program seni budaya Kabupaten Grobogan tahun 2022. Kegiatan sosialisasi melalui pagelaran seni budaya ini dilaksanakan sebanyak 12 kali dengan rincian sebagai berikut: wayang kulit 5 kali, ketoprak 2 kali, kayu 2 kali, keroncong 1 kali, rebana 1 kali, dan campur satu kali. Dengan rencana kegiatan sosialisasi sebagaimana tersebut di atas, diharapkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan sosialisasi ini dapat tercapai secara optimal.
Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Nurkolis dari Sekretaris Dispora Budpar Kabupaten Grobogan. Bapak, mengenai dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai hasil tembakau, ini kan dibarengi juga dengan media kesenian tayub. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih, apa itu kesenian tayub? Terkait dengan tayub ya. Tayub itu filosofinya ditata jadi guyub. Artinya dengan perpaduan orang-orang banyak ditoto, akhirnya guyub rukun. Nah itu. Yang kedua, tayub itu juga digemari oleh masyarakat secara umum, secara luas. Ini tradisional yang memang sudah cukup lama sekali diminati oleh masyarakat. Jadi tayub dulu biasanya menjadi suguhan para tamu nalikane semacam pines rawuh datang dalam satu acara, biasanya diikuti dengan tayub. Nah, tayub itu ada seninya tersendiri, namanya joget itu. Tayub itu joget itu sendiri. Nah, kemudian kenapa kok dipilih tayub? Ya kembali lagi karena tayub itu digemari oleh masyarakat. Mungkin kelihatan seperti ini nanti semakin malam semakin banyak pengunjungnya, sehingga akan lebih mengena informasi mengenai peraturan perundang-undangan tentang cukai itu diterima oleh masyarakat secara umum. Oke, baik Pak. Untuk sosialisasi sendiri ini apakah dilaksanakan seluruhnya secara offline? Ada dua, jadi offline dan pakai live streaming. Jadi kalau offline-nya itu tidak begitu banyak pengunjungnya, tetapi karena sifatnya terbuka, pasti nanti semakin malam semakin banyak pengunjungnya, walaupun juga lewat live streaming. Oke, berarti untuk sosialisasi ini dilaksanakan secara offline, live streaming. Betul. Masyarakat bisa menonton bersama-sama ya Pak kesenian tayub. Nah, oke Pak, setelah ini saya juga mau melihat keseruannya nih Pak. Saya penasaran juga, mungkin kita langsung lihat aja ya Pak. Oke, nanti kita lihat bersama-sama seperti apa totanya. Filosofinya seperti apa, nanti ditata jadi guyub. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih.